Motor Beat FI ESP mogok, starter nggak bisa, starter nggak ada koneksi, starter nggak bunyi cetak cetek seperti itu ya teman-teman. Biasanya kalau ada masalah pada motor yang nggak bisa di starter, itu sebenarnya banyak faktor. Dan apabila motor nggak bisa dinyalakan pakai starter dan starternya juga nggak ada koneksi, itu juga banyak faktor permasalahannya. Di sini mekanik bengkel akan memberikan perbaikan dan memberikan penjelasan buat teman-teman apabila suatu saat motor teman-teman mengalami keluhan yang sama, tiba-tiba motor teman-teman mogok, mati, nggak bisa dinyalakan, apalagi di starter juga nggak bisa. Oke, langsung saja mekanik bengkel akan memberikan permasalahan yang ada pada motor yang sedang mekanik bengkel kerjakan ini. Motornya Honda Beat FI ESP. Keluhan motor mogok, nggak bisa dinyalakan, nggak bisa di starter. Kita pencet starternya, tidak ada koneksi. Oke, tapi sebelum lanjut, dukung dan subscribe channel dari mekanik bengkel supaya teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari mekanik bengkel tentang masalah-masalah yang terjadi pada motor. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua ya. Oke, langkah-langkah pengecekan buat motor yang mogok, nggak bisa di starter, dan pada saat kita nyalakan kunci kontak dan kita pencet tombol starternya, tidak ada koneksi sama sekali. Langkah pertama yang harus kita lakukan pengecekan untuk motor yang mogok nggak bisa di starter ya teman-teman. Ini tombol starternya. Kita cek terlebih dahulu akinya. Oke, kita cek terlebih dahulu akinya. Setrum aki dalam kondisi baik atau tidak. Setrum aki tekor atau tidak. Biasanya mekanik bengkel melakukan pengecekan aki menggunakan tes pen DC ya teman-teman, tes pen kabel. Caranya pengecekan yang plus kita sambung ke plus. Merah ya teman-teman. Lalu yang min kita sambungkan ke min untuk mengetahui setrum aki dalam kondisi baik atau tidak. Oke teman-teman, aki kemungkinan dalam kondisi baik setrumnya. Lalu setelah itu kita lakukan pengecekan kelistrikan yang ada pada bagian speedometer teman-teman. Kita cek lampu-lampu yang ada pada speedometer
menyala atau tidak, bekerja dengan baik atau tidak. Kita nyalakan kunci kontak. Oke teman-teman, ternyata dengan pengecekan aki yang bagus, lampu-lampu pada speedometer juga bekerja dengan baik, semuanya menyala ya teman-teman. Dari sen, lampu-lampu pada speedometer juga menyala, klakson juga menyala. Berarti kategorinya untuk sistem kelistrikan motor ini mati. Nah di sini keluhan motornya itu nggak bisa di starter teman-teman nih, ya, nggak bisa di starter motornya. Saklar sudah mekanik bengkel cek. Nah jadi pengecekan untuk mengetahui kabel-kabel ada setrumnya atau tidak, kabel-kabel ada masalah atau tidak, kita dengan cara satu, setrum aki dalam kondisi baik ya teman-teman. Oke, starter tidak bisa, nggak bunyi sama sekali, cetak-cetik juga. Nah di sini mekanik bengkel akan memberikan langkah-langkah perbaikan, langkah-langkah pengecekan apa saja untuk melakukan perbaikan motor yang nggak bisa di starter, otomatis motor tidak bisa dinyalakan menggunakan starter. Oke, cara melakukan pengecekan pada kabel-kabelnya. Motor nanti dalam kondisi on ya teman-teman. Nah ini berhubungan sama kabel-kabel, apakah kabel-kabel itu ada strumnya atau tidak di setiap soket-soket kabel bodi dan kabel-kabel tombol starter. Cara melakukan pengecekannya apabila kabel yang ada pada saklar starter ini mati, kita menggunakan sama tes pen kabel ya teman-teman. Yang min ini ya, yang min ya, kita salah satu kita tempelkan ke bodi. Nah seperti itu teman-teman, kita tempelkan ke bodi, bebas mau ke bodi mana aja. Nah ini mekanik bengkel pakai bodi di sini ya, bebas mau di mana, di bodi baut-baut utama mesin juga boleh, intinya yang satu ke bodi. Mekanik bengkel taruh bodi sini aja ya teman-teman. Nah ini nanti kita lakukan pengetesan untuk si kabel yang ada pada saklar starter itu ada setrumnya atau tidak. Oke, kita tes kabel yang ada pada saklar starter ada strumnya atau tidak. Kita lepas saklarnya. Di sini ada dua kabel teman-teman. Kabel berwarna hijau, strip putih, dan kuning strip hitam nih kalau nggak salah. Oh bukan, kabelnya hijau strip kuning, dan yang sebelahnya lagi kabelnya berwarna kuning strip hijau. Oke, cara pengecekannya, apakah di kabel starter ini ada setrumnya atau tidak. Kita nyalakan kunci kontak teman-teman. Kunci kontak sudah menyala, kita tes salah satu kabel. Kalau di sini tidak ada setrum, otomatis ada kabel putus. Tetapi kalau di sini ada setrumnya,
berarti kelistrikan aman. Oke teman-teman, untuk kabel yang berwarna hijau strip kuning ada setrumnya. Nah, di sini namanya plus ya. Oke, berarti yang sebelahnya lagi mati. Nah, nanti setelah kita pencet tombol starternya baru terkoneksi dua-duanya, kabel ini menyala. Nah, di sini jelas untuk kabel utama starter itu sudah ada setrumnya. Berarti kondisi baik. Ya. Yang ada setrumnya kabel berwarna hijau strip kuning, berarti kemungkinan itu plus ya teman-teman. Yang sebelahnya kabel berwarna kuning strip hijau itu minnya. Oke, di sini kondisi baik. Kelistrikan normal untuk kabel starternya. Oke, nah karena di situ normal, kita cek bagian depan switch rem. Untuk switch rem, cara pengecekannya seperti ini teman-teman. Karena di sini switch rem itu juga bisa menjadikan kabel on off. Jadi apabila kabel-kabel yang ada di switch rem depan itu bermasalah, menyebabkan motor juga nggak bisa di starter. Kita pencet saklar starternya juga nggak hidup ya. Tetapi nanti kalau misalkan kabel-kabel yang ada pada switch rem ini kondisi baik, berarti kabel-kabel setrumnya ada. Nah, cara pengecekan setrum untuk di switch rem juga sama teman-teman. Mekanik bengkel masih menggunakan tes pen kabel. Nah, yang satu kita taruh, kita hubungkan ke bodi ya, ke massa. Nah, yang satu kita cek setrum. Nah, oke teman-teman, nyalakan kontak. Kita cek setrum. Di sini ada switch rem kan. Biasanya kalau teman-teman menyalakan motor matic pasti memencet rem terlebih dahulu, baru kita nyalakan tombol starter. Nah, oke teman-teman, di kabel switch rem normal, setrum ada semua teman-teman ya. Jelas ya, terlihat. Kalau di sini salah satu kabel kita tes, kita cek nggak ada setrumnya, itu artinya ada masalah pada putus kabel. Ini buat switch rem kiri ya. Nah, kita tes switch rem kanannya. Switch rem kanan adanya seperti ini teman-teman, di soket ya. Ini buat switch rem kanan. Kita tes kabel utamanya ada strum atau tidak. Ternyata kabel kanan switch rem kanan juga ada strumnya teman-teman tuh ya. Berarti kategorinya dari kabel saklar starter oke, kabel-kabel pada switch rem juga oke ya. Strumnya ada semua. Nah, di sini permasalahan motornya, motor nggak bisa di starter. Setelah itu nanti akan kita tingkatkan ke bagian pengecekan kabel yang ada di bawah teman-teman. Oke, sudah kita kembalikan, sudah kita cek semua dalam kondisi bagus ya. Nah, kabel-kabel oke. Kita cek bagian bawah teman-teman. Karena sebab motor ini akinya bagus, kabel-kabel dalam kondisi normal, setrum kabel di bagian saklar starter ada, setrum kabel di bagian switch rem depan kanan dan kiri ada. Nah, kita lakukan pengecekan ke bagian bawah teman-teman, ke switch standar. Oke teman-teman. Nah, biasanya untuk motor-motor yang mogok
dan nggak bisa dinyalakan menggunakan starter, dan kemungkinan pengapiannya juga hilang. Itu bisa disebabkan dari kabel putus. Nah, coba, nah di sini motor yang sedang mekanik bengkel, sudah mekanik bengkel lakukan pengecekan teman-teman. Nah, di sini ada kabel putus teman-teman tuh. Ya. Di sini ada kabel putus. Nah, lihat teman-teman. Ini dari bahasanya kemungkinan putusnya kabel yang ada di bagian switch standar samping ini disebabkan karena kabel putus, dan putusnya ini karena digigit tikus teman-teman tuh. Terlihat ya bekas-bekas gigitannya. Nih, terlihat teman-teman. Nah, coba kita lihat switch yang ada di soket yang ada di bagian depan kabel bodi utama. Nah, di sini teman-teman itu penghubung yang dari standar samping teman-teman tuh. Terlihat ya teman-teman. Ternyata kabel ini putus, kabel kabel soket standar samping putus teman-teman tuh. Digigit tikus ya teman-teman. Nah, inilah yang menyebabkan motor menjadi mogok, motor nggak bisa di starter, motor nggak bisa disela karena putus di sini ya teman-teman. Karena di sini juga berfungsi sebagai kabel on off untuk penyalaan motor. Nah, di sini jelas terlihat. Nah, buat teman-teman nanti kalau misalnya mengalami keluhan yang sama, motor tiba-tiba mogok, nggak bisa dinyalakan, nggak bisa dihidupkan, dirasa akinya bagus, setrum aki baik, dan sudah dilakukan pengecekan sama teman-teman mekanik lain, ternyata motor masih belum bisa dinyalakan, motor masih mogok, nggak bisa diengkol, nggak bisa distarter. Coba nanti teman-teman lakukan pengecekan di kabel-kabel standar samping. Nah, ini penghubung dari standar samping ke pengapian ya teman-teman, adanya di soket bagian depan rangka, bagian rangka di belakang spakbor ya, spakbor depan ya. Nih, seperti ini teman-teman. Ini terlihat jelas digigit tikus ya. Makanya motor menjadi mogok. Nah, coba nanti akan mekanik bengkel lakukan penyambungan terlebih dahulu. Kita lakukan nih. Terlihat ya teman-teman. Tuh, ya. Ininya putus. Coba akan mekanik bengkel sambung kembali kabel standar samping yang putus. Coba perhatikan teman-teman ya. Standar samping switchnya, kabelnya putus digigit tikus. Inilah yang menyebabkan motor nggak bisa di starter. Tuh bekas-bekas gigitan tikusnya ada ya teman-teman. Kita sambung terlebih dahulu. Kita sambung terlebih dahulu teman-teman. Nih sepertinya nanti ada penambahan kabel nih teman-teman. Ada penambahan kabel, biasanya yang kabel sudah putus digigit tikus, biasanya akan mogok ya, pengapian hilang, motor nggak bisa di starter. Nah, ini mekanik bengkel akan lakukan penyambungan kabel terlebih dahulu switch standar samping yang putus.
Oke teman-teman, coba mekanik bengkel sambung terlebih dahulu. Kita lakukan penyambungan terlebih dahulu. Di sini keterangan penjelasan dari mekanik bengkel sangat detail ya teman-teman. Karena ini supaya apa? Nanti teman-teman mekanik apabila menemukan hal yang sama, ada motor konsumen mogok yang harus dilakukan pengecekan apa? Karena apa? Masing-masing kerusakan motor itu suka berbeda-beda teman-teman. Supaya nanti teman-teman mekanik nggak bingung. Ya kalau misalkan permasalahannya itu gampang ditemukan. Tetapi kalau permasalahan motor itu agak sulit, agak susah, maka kita juga akan kebingungan dalam melakukan pengecekan. Oke teman-teman, penyambungan kabel sudah. Kita akan langsung sambung soket standar samping ini ke soket yang ada di depannya. Kalau perlu kita solasi dulu teman-teman ya. Kita solasi terlebih dahulu supaya sedikit agak aman nanti. Ini mekanik bengkel nanti hanya sampai ke penyalaan motor saja teman-teman. Selebihnya nanti akan mekanik bengkel rapikan. Oke, sudah terpasang. Kita pasang kembali soket switch standar samping ke kabelnya. Oke teman-teman, switch standar samping kabelnya yang putus sudah tersambung. Maka soketnya kita akan pasang kembali ke soket yang ada di depannya, yang ada di bagian belakang spakbor. Ini teman-teman ya, kita ke sana pindah. Nah, soketnya kita sambung kembali. Ini yang tadi putus kita pasang, klik. Nah seperti itu ya, ini sudah terpasang kabel-kabelnya. Maka coba akan kita nyalakan motornya, apakah bisa atau tidak ada koneksi pada saklar starternya atau tidak. Kalau motornya bisa dinyalakan, berarti masalahnya sudah jelas ada kabel yang putus digigit tikus tadi, karena pengecekan kabel-kabel yang ada di kabel standar samping putus, kabel yang ada di saklar starter ada strumnya, kabel yang ada di switch rem kanan kiri ada strumnya. Oke, sudah mekanik bengkel sambung-sambung. Coba kita nyalakan motornya. Oke teman-teman, motor sudah menyala ya. Motor sudah bisa dihidupkan kembali menggunakan starter. Oke teman-teman, coba kita nyalakan menggunakan engkolnya. Oke, dua-duanya hidup ya. Motor sudah kembali normal teman-teman. Inilah
penjelasan dari mekanik bengkel dalam melakukan pengecekan motor yang mogok nggak bisa di starter. Kita pencet tombol starternya, motor nggak ada koneksi dan motor nggak ada suaranya cetak cetek, dan motor juga pengapiannya mati. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua penjelasan dari mekanik bengkel tentang motor Beat FI SP yang mogok nggak bisa di starter. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua dan sukses selalu buat semua. Nanti ini akan mekanik bengkel rapikan terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah itu kita pasang dan rapikan kembali bodinya. Motor selesai.